Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Adalah keajaiban, setiap nafas anugerah Tuhan. Ku rasakan kemurahan-Mu mengikutiku di setiap waktu. Hari demi hari telah ku lalui, karena Tuhan yang selalu menyertai. Ku rasakan kebaikan-Mu tak pernah habis di dalam hidupku. Tuhan, ku berterima kasih untuk hidup yang Tuhan beri. Aku ada semua karena anugerah-Mu. Tuhan, apapun yang ku alami, ku mau selalu bersyukur, sebab Tuhan teramat baik bagiku. Lukas 5 ayat 10, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Saudaraku yang terkasih, seorang yang berkomitmen untuk melayani pekerjaan Tuhan dengan sepenuh hati, lebih dari apapun, adalah orang-orang pilihan Tuhan. Sebab ada tertulis dalam Matius 22 ayat 14, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Itu adalah tanda orang yang dewasa rohani, sebab kedewasaan rohani tidak pernah berhenti pada kepentingan diri sendiri, melainkan mau memikul sebuah tanggung jawab. Orang yang dewasa rohani adalah tanda ia memiliki iman yang hidup, iman yang disertai dengan perbuatan. Yakobus 2 ayat 17, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Orang yang dewasa rohani tidak lagi hanya minta dilayani, tapi sudah melangkah untuk memberi diri melayani orang lain. Tidak lagi hanya berfokus pada berkat atau meminta berkat saja, tapi punya kerinduan untuk dapat menjadi berkat. Saudara, Simon yang disebut Petrus, Andreas saudaranya, Yakobus, dan Yohanes anak-anak Zebedeus, ketika mendengar panggilan Tuhan, Matius 4 ayat 19, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Mereka menghela perahu-perahunya ke darat, meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Kristus. Begitu pula Paulus yang mengalami titik balik dalam hidupnya setelah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Sejak saat itu, fokus hidup Paulus tidak lagi berpusat pada kepentingan diri sendiri, tapi memberi seluruh hidupnya untuk melayani Tuhan dengan satu tekad, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Filipi 1 ayat 21 dan 22. Saudara, orang yang dewasa rohani tidak akan punya banyak alasan. Orang yang dewasa rohani tidak akan punya banyak dalih ketika mendengar panggilan Tuhan, tetapi ia akan merespons panggilan Tuhan itu dengan sepenuh hati. Melayani Tuhan dan pekerjaannya bukan berarti kita harus meninggalkan profesi atau pekerjaan kita sekarang, saudara, berada di gedung gereja selama 24 jam atau menjadi seorang full timer. Bukan, karena yang terutama adalah
apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Inilah esensi dari sebuah pelayanan yang sesungguhnya. Waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Tunggu apa lagi, saudara? Tuhan segera datang dan Ia akan meminta pertanggungjawaban dari kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk firman Allah hari ini. Tuhan, ajar kepada setiap kami ketika mendengarkan firman Allah ini, kami meresponi, kami tidak lagi ada alasan, ada dalih untuk tidak melayani Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau memberikan pencerahan kepada kami bahwa melayani Tuhan tidak harus menjadi seorang full timer, seorang yang berada 24 jam dalam gereja, seorang yang akan tinggalkan pekerjaan sekuler, pekerjaan hariannya, tetapi di dalam segala tugas tanggung jawab pekerjaan, bahkan studi kami tetap melakukan semuanya itu semata-mata untuk Tuhan dengan segenap hati. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu perkenanan ini, karena kami tahu Tuhan ingin meminta pertanggungjawaban ketika kami berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus yang selalu mengingatkan kami, menginsafkan kami, dan menuntun kami untuk melakukan firman-Mu, menjadikan firman Allah sebagai gaya hidup sehari-hari. Puji, hormat, kemuliaan bagi Allah yang hidup dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Dan berserah ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan
Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Pendengar Bread of Life audio yang terkasih, kami memuji dan memuliakan nama Tuhan untuk setiap doa-doa yang kita naikkan bersama dan yang telah Tuhan jawab dengan cara yang ajaib. Tetap berharap dan andalkan Tuhan, karena janjinya pasti tergenapi dalam kehidupan setiap anak-anaknya yang berharap dan bersandar padanya. Saat ini, tim doa bola Bread of Life audio telah berganti nomor telepon ke +60 10 311 2789. Sekali lagi, +60 10 311 2789. Anda dapat mengirimkan perkara-perkara doa, bahkan kesaksian-kesaksian, pertolongan demi pertolongan Tuhan melalui nomor telepon tersebut. Dan juga bila Anda ingin menerima Bread of Life audio langsung dari tim kami, maka silakan tinggalkan nomor telepon Anda dan kami segera melakukan follow up. Kami berdoa kasih setia Allah melimpah dalam kehidupan Anda saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput setiap orang saleh di awan yang permai. Tuhan Yesus memberkati Anda. Punya Tuhan, punya pengharapan.